Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwafillah azakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kita kembali dipertemukan di dalam program ngawas ngaji online bersama Pesantren Maki Bandung. Dan insya Allah ini adalah merupakan pertemuan kedua di dalam kajian Tafsir Ibnu Katsir, dan kita akan membahas dimulai dengan halaman yang keempat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah SAW, bu'istu ilal ahmari wal aswadi. Aku telah diutus kepada yang merah dan yang hitam. Dan di bawah ada catatan kaki, ya, nomor 5. Akhrajahu Muslimun, telah mengeluarkannya yaitu Imam Muslim, ya, pada juz yang ketiga halaman 521, Al-Bukhari dan Bukhari, ya. Itu nomor hadisnya 533, 536 dan 535, ya. Min hadis Jabirin, ya. Jadi hadis ini bersumber dari Jabir, ya. Jadi kata Rasulullah SAW bahwasannya beliau diutus kepada yang merah dan yang hitam. Nah, apa makna daripada yang merah dan yang hitam? Qala Mujahid, berkata Mujahid. Mujahid ini adalah muridnya Ibnu Abbas, ya. Yakni al-insa wal jinnah, ya. Yakni manusia dan jin, ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, diutus untuk seluruh manusia dan juga jin. Bahwa, dan beliau, salawatullahi wassalamuhu alaihi, ya, salawat dari Allah, ya, keberkahan dari Allah, wassalamuhu alaihi, dan keselamatan atasnya, yaitu Rasulullah, beliau adalah utusan Allah, ila jami'is sakalaini, kepada seluruh sakalain. Apa yang sakalain? Sakalain yaitu dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan beban untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku. Sakalain yang dimaksud adalah al-insi wal jinni, yaitu manusia dan jin. Muballighan lahum, ya, sebagai penyampai kepada mereka, ya, menyampaikan risalah dakwahnya, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wa ma auhahu, dan apa yang telah Allah tabaraka wa ta'ala wahyukan, ilaihi, kepadanya, min hadzal kitabil ajizi, ya, dari kitab yang agung, yang mulia ini, alladzi la ya'tihil batilu, yang mana tidak datang, ya, bersamanya kebatilan, min baini yadaihi, dari hadapannya, dari arah depan, wala min khalfihi, dan tidak dari arah belakang, tanzilun, dan kitab ini adalah tanzil, Al-Quran adalah tanzil, diturunkan, min hakimin hamid, dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad a'lamahum fihi anillahi ta'ala, ya, dan sungguh telah memberitahukan kepada mereka, fihi, ya, di dalamnya, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, ya, annahu, bahwasanya dia, ya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, nadabahum, ya, itu mendorong mereka, nadabahum, mendorong mereka ila tafahumihi, nah, untuk memahaminya. Nah, jadi kalau tafahum itu adalah merupakan satu upaya untuk memahami, ya, tafahum, sebuah upaya untuk memahami Al-Quran, ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, telah memberitahukan kepada umatnya dari Allah Ta'ala bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mendorong mereka untuk mempelajari Al-Quran, untuk memahaminya. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana, apakah mereka itu tidak mentadaburi Al-Quran, ya, tadabur, tidak merenungkan Al-Quran.
Walau kana min indi ghairillah, ya, kalau saja seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu, nah lamnya ini lam taukid ya, lawajadu, pastilah mereka mendapatkan fihi di dalamnya ikhtilafan katsira, ya. Pasti mereka mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Nah, ini yang pertama ya. Jadi Allah tabaraka wa taala eh, mendorong manusia agar mereka mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Ya. Kenapa? Karena kalau Al-Quranul Karim ya, itu hanya sekedar dibaca, hanya sampai di lisan saja, tidak dipahami maknanya, tidak direnungkan isinya, apalagi tidak diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka dia tidak akan memberikan asar, ya, tidak akan memberikan dampak yang luar biasa kepada kita. Baru kalau kita paham maknanya, merenungi isinya, dan kemudian mengamalkan, maka itu adalah merupakan sebaik-baiknya muamalah kita, sebaik-baiknya interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Walau kana min indi ghairillah. Kalaulah Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka akan mendapati ya, di dalamnya itu perselisihan yang banyak, dan di dalam Al-Quran tidak ada perselisihan sama sekali. Ya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 82. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab yang telah kami turunkan dia ilaika kepadamu ya Muhammad, mubarakun ya, di dalamnya penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi. Nah, ini liyadabbaru ya, aslinya adalah liyatadabbaru ya, liyadabbaru aslinya adalah liyatadabbaru, agar mereka merenungkannya ya, agar mereka merenungkan ayatihi, ayat-ayatnya ya, waliyatazakkara ya, dan agar menjadi pengingat ya, atau agar mengingatnya siapa, yaitu ulul albab ya, agar menjadi sebuah peringatan bagi ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang mereka memiliki hati ya, mereka menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Dan kemudian ini dalam Quran surat Shad ayat 29, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an. Nah, orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an kemudian ditanya, am ala qulubin akfaluha, ataukah di atas hati-hati mereka itu terdapat akfaluha. Akfalun bentuk jamak dari kuflun. Artinya apa? Kuflun yaitu gembok ya, yang mengunci mati hati mereka, waliyadzubillah. Nah, maka fal wajibu 'alal ulama'i al-kashfu an ma'ani kalamillah. Fal wajibu, maka yang menjadi kewajiban 'alal ulama'i, atas para ahli ilmu. Al ulama ini jamak ya. Makanya kalau anak tidak suka menerjemahkan ulama itu dengan para ulama, karena ulama sendiri sudah jamak ya. Karena lebih senang menerjemahkannya para ahli ilmu. Fal wajibu 'alal ulama'i, maka menjadi kewajiban ya, menjadi wajib 'alal ulama'i, atas para ahli ilmu, al-kashfu ya, menyingkap an ma'ani kalamillah ya, dari makna-makna firman Allah ya, wa tafsiru dzalika, dan menafsirkan kalamullah tersebut ya, wa talabuhu ya, dan kemudian menuntutnya min mazannihi ya, dari dasar dari sumber yang paling utama. Ya, wa ta'allumu dzalika ya, kemudian mempelajarinya ya, mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari kalamullah tersebut, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya. Nah, ini yang menjadi sebuah kewajiban ya. Kama qala ta'ala ya, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Nah, ini dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ya, ayat yang ke-187, terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, mengambil perjanjian. Wa id akhadallah, dan ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian ya,
wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina ya alladzina utul kitab, orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, ya, ya, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, la tubayyinunnahu linnas, ya, agar kamu menjelaskannya, ya, linnasi, kepada manusia, wala taktumunahu, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Jadi Allah tabaraka wa taala dalam hal ini memerintahkan kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab agar mereka menjelaskannya kepada manusia, gitu. Dan jangan sampai menyembunyikannya. Tapi apa yang mereka lakukan? Fanabazuhu, kemudian mereka melemparkannya. Fanabazuhu wara'a zuhurihim. Maka mereka melemparkannya wara'a zuhurihim, ke belakang punggung mereka, ya, washtarau bihi samanan qalila, dan mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah itu dengan apa? Samanan qalila, dengan harga yang teramat sangat murah. Fabi'sa ma yashtarun, maka sungguh teramat sangat jelek apa yang mereka perjualbelikan. Nah itu. Jadi menjadi sebuah kewajiban para hadirin ikhwati iman bagi kita semua untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya, menyingkap maknanya, kemudian merenungkan isinya, ya, kemudian juga belajar dan mengajarkannya. Ya, oleh sebab itu maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menukar janji Allah, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka, ya, samanan qalila, dengan harga yang murah, ulaika la khalaqa lahum, mereka, ya, orang-orang yang la khalaqa lahum, tidak mendapatkan bagian bagi mereka fil akhirah, di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan tidak, Allah tidak mengajak bicara kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak melihat kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakihim, dan tidak mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksaan yang teramat sangat pedih. Waliyadzubillah. Para hadirin ikhwatu iman, maka ini adalah merupakan sebuah peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kepada kita semua agar jangan sampai apa yang kita lakukan seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengutus kepada mereka banyak nabi dan rasul, ya, sangat banyak sekali nabi dan rasul, ya, mereka pun diberikan kitab, ya, akan tetapi mereka tidak mempergunakan akalnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, menyuruh mereka untuk menjelaskannya bagi manusia, jangan menyembunyikan isinya. Akan tetapi kemudian mereka melemparkan perintah tersebut, ya, ke belakang mereka, dan kemudian menukar, memperjualbelikan ayat-ayat Allah itu dengan harga yang teramat sangat murah, ya. Maka sejelek-jeleknya jual beli adalah memperjualbelikan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan harga yang teramat murah. Gitu, ya. Baik, fazammallahu ta'ala, ya kan? Fazammallahu ta'ala, maka Allah mencela, ya. Fazammallah, maka kemudian Allah mencela ahlal kitabi, ahlul kitab, qablana, sebelum kita, bi'i'radihim, ya, karena mereka berpaling, ya, bi'i'radihim, disebabkan berpalingnya mereka an kitabillahi, dari kitab Allah, al-munazzali, yang diturunkan alaihim. Nah, jadi disebabkan mereka berpaling dari kitab Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, maka kemudian Allah Tabaraka wa taala mencela mereka, gitu. Nah, mereka adalah orang-orang yang berpaling dari kitab Allah, wa ikbalihim, ya, ala dunya,
ya, wa jam'iha. Akan tapi mereka menghadap kepada dunia wa jam'iha. Nah, dan kemudian berupaya untuk mengumpulkannya. Jadi itulah yang dilakukan oleh ahlul kitab sehingga kemudian mereka yang dimaksud dengan memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah itu adalah berpaling dari kitab Allah, ya, berpaling dari kitab Allah, kemudian menghadap kepada dunia dan berupaya untuk mengumpulkannya. Itu. Washtigolihim dan ya, disebabkan karena kesibukan mereka. Ya, mereka menyibukkan diri bigoirima umiru bihi dengan perkara yang tidak diperintahkan kepada mereka, ya. Bukan dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu min ittiba'i kitabillah, ya. Sementara Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada mereka ya untuk mengikuti kitab Allah. Nah, sementara mereka menyibukkan diri, ya. Bukan dengan mengikuti kitab Allah. Nah, maka kemudian Imam Ibnu Katsir ya, memberikan sebuah kesimpulan ya bagi kita semua. Fa'alaina ayyuhal muslimun. Maka kewajiban kita ya fa'alaina ini bentuk jar majrur seperti ini maknanya adalah wajibun alaina ya. Fa'alaina ayyuhal muslimun. Maka wajib bagi kita wahai orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah annantahiya amma zammahumullah. Nah, jadi wajib bagi kita wahai orang-orang muslim ya agar kita berhenti. Ya, kalau kita jangan melakukannya. Annantahiya agar kita berhenti amma zammahumullah dari apa yang Allah mencelaknya. Ya, mencela kepada mereka yaitu kepada ahlul kitab ya zammahumullah taala bihi dengannya wa an na'tamira. Nah, ini ada kesalahan cetak ya. Dia bukan na'timar karena nggak akan bisa dipahami ya. Tapi kalau dibaca na'tamira, nah, itu boleh atau bisa kita pahami ya. Wa an na'tamira dan kita melakukan perintah gitu bima amaranallahu bihi dengan apa yang Allah memerintahkan kepada kita. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Katsir ya beliau memberikan sebuah kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh ahlul kitab ya agar jangan sampai kita seperti mereka gitu ya, jangan sampai kita berbuat seperti yang dilakukan oleh mereka, memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah ya, kemudian berpaling dari kitab Allah dan menghadapkan diri kepada dunia dan mengumpulkannya gitu. Maka kita harus berhenti jangan sampai melakukan hal tersebut ya. Wa an na'tamira dan kita melakukan perintah bima amarana Allahu bihi dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita yaitu min ta'alumi kitabillah. Nah, ini adalah salah satunya ya. Jadi Zoom ini ya program ngawas ini adalah merupakan salah satu upaya kita. Untuk apa? Yaitu untuk mempelajari kitab Allah gitu. Al-munazzali ilaina yang diturunkan kepada kita wa ta'limihi dan mengajarkannya. Alhamdulillah ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkesempatan dengan kemajuan teknologi ini ya. Saya di sini di kantor Yayasan Amal Mata Hati Sekretariat Pesantren Maki. Bapak dan Ibu-ibu mungkin ada yang di rumahnya, ada yang di kantor, ada yang di masjid, bisa untuk bersama-sama bahkan dari Indonesia, Malaysia dan Singapura ya bisa berkumpul dalam program ini. Alhamdulillah. Ini adalah merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita semua ya untuk mempelajari kitab Allah dan mengajarkannya. Kemudian wa tafahumihi ya, berupaya untuk memahaminya. Nah, ini tafahum wa tafhimihi. Nah, apa perbedaan antara tafahumi dengan tafhim ya? Kalau tafahum ini adalah upaya untuk memahami bagi diri kita sendiri. Nah, kalau tafhimihi ini adalah berupaya untuk memahamkan orang lain gitu. Ya, jadi kalau tafahumihi itu kita berupaya untuk memahamkan diri kita sendiri wa tafhimihi. Nah, tafhimihi adalah upaya ya bagi kita untuk memahamkan orang lain gitu. Kalau Allah Ta'ala ya dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman alam ya'ni lil ladzina amanu ya. Tidakkah datang ya, waktunya
lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li zikrillah, ya, agar khusyuk hati-hati mereka li zikrillah, ya, untuk mengingat Allah, wa ma nazala minal haqqi, dan apa yang telah turun minal haqqi dari kebenaran, wala yakunu, dan janganlah mereka menjadi kallazina utul kitab, seperti orang-orang yang telah datang atau didatangkan kepada mereka Alkitab, min qablu, dari sebelumnya, fatala alaihimul amadu, maka berlalu kepada mereka, ya, waktu yang panjang, faqasat qulubuhum, ya, maka kemudian menjadi keras qulubuhum, hati-hati mereka, wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Waliyadzubillah. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah, yuhyil arda ba'da mautiha, Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Qad bayyana lakumul ayat, dan Allah, dan kata Allah, qad bayyana, dan kami telah menerangkan lakumul ayat, bagi kalian ayat-ayat, la'allakum ta'qilun, agar kalian semua memahaminya. Allahu Akbar. Ya. Nah, dua ayat ini saja, Masya Allah. Ya, ini adalah merupakan sebuah tazkir, ya, peringatan, pengingat bagi kita semua, agar hati kita menjadi khusyuk dengan mengingat Allah, ya, dan kemudian juga berupaya untuk memahami apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dari kitabnya. Dan jangan sampai kita seperti orang Yahudi Nasrani, didatangkan kepada mereka Alkitab, ya, uh, berlalu masa yang panjang kepada mereka, akan tapi apa yang mereka dapati, qasat qulubuhum, waliyadzubillah, menjadi keras hati-hati mereka, wa katsirum minhum fasiqun, waliyadzubillah, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik, ya. Nah, oleh sebab itu maka para hadirin ikhwatul iman, ya, program ini, ya, sebenarnya ini adalah merupakan program untuk apa, yaitu ib'asul qulub, ya, membangkitkan hati kita semua, agar jangan sampai hati kita menjadi keras, ya, sekeras batu, waliyadzubillah, ya. Makanya dengan kita ngaji seperti ini, maka kemudian kita akan memiliki hati yang lembut, ya, hati yang senantiasa taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan apa? Yaitu dengan mentadaburi ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena dengan banyak mentadaburi ayat Allah, maka hati kita akan menjadi lembut. Wa fi zikrihi ta'ala, maka di dalam Allah Ta'ala menyebutkan, ya, lihadzil ayat, bagi ayat ini, ba'dallati qablaha, yang mana sebelumnya, tanbihun, Allah memberikan peringatan, ala annahu ta'ala, ya, bahwasannya Allah Ta'ala, ya, yuhyil arda ba'da mautiha, Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya, kadzalika yulayyinul quluba bil iman, demikian juga Allah melembutkan hati dengan keimanan, wal huda, dan juga dengan petunjuk, ba'da qaswatiha, setelah dia menjadi keras, minaz-zunubi wal ma'asi, disebabkan karena dosa dan juga kemaksiatan Allah. Wallahu al-mu'ammalu, ya, dan Allah adalah merupakan pengharapan bagi kita semua, ya, wal mas'ulu, ya, dan yang memberikan tanggung jawab, ya, an yaf'ala bina dzalika, ya, untuk melakukan kepada kita hal tersebut, ya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah adalah maha penyantun lagi maha mulia, ya, lagi maha agung. Fa in qala qailun, nah, sampai titik sini, ya, ini mukaddimahnya itu, ini berbicara, jadi Ibnu Katsir dari mulai, saya ulang sedikit, ya. Nah, dari mulai sini ini ib'asul qulub, ya, dari mulai sini nih sampai dengan sini, sampai dengan yang tadi kita baca, ya, sampai dengan titik ini. Nah, ini ib'asul qulub, ya, jadi beliau, ya, rahimahullah, ini berupaya untuk membangkitkan semangat kita. Yang pertama adalah semangat tilawatul Quran, yang kedua adalah semangat tafhimul Quran, memahami Al-Quran, kemudian tadaburul Quran, ya, tadabur kepada Al-Quran, kemudian juga al-amal, ya, semangat untuk mengamalkan Al-Quran, gitu, dan juga mempelajarinya, mengajarkannya, ya,
juga menjadikan dia sebagai dustur, ya, sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Jadi dari mulai muqaddimah sampai dengan titik yang ini. Innahu jawadun karim. Nah, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu dari mulai pakrah yang ini atau di mulai paragraf ini beralih kepada metodologi, metodologi tafsir, ya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana cara mentafsirkan Al-Quran, nah ini dijawab oleh Ibnu Katsir. Karena ini juga berawal dari pertanyaan, gitu. Fa in qala qailun, maka apabila berkata, ya, qailun seseorang yang berkata, gitu, ya. Fa in qala qailun, fama ahsanu turuqi tafsir. Apa sebaik-baiknya metodologi untuk menafsirkan, gitu, ya. Atau sebaik-baiknya metode untuk menafsirkan itu apa, gitu, ya. Maka kemudian dijawab oleh Ibnu Katsir, ya, fal jawabu anna as-sahhat turuq, ya. Fal jawab, maka jawabannya anna as-sahhat turuq, ya, bahwasanya sebenar-benarnya jalan, ya, sebaik-baiknya jalan boleh, ya, tapi as-sahha itu dia isim tabdil dari sahih, ya. Sahih itu kan benar, ya. Anna as-sahhat turuq, bahwasanya sebenar-benarnya jalan fi dzalika dalam hal itu yaitu an yufassaral Qur'anu bil Qur'ani, yaitu ditafsirkannya Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ini jalan yang pertama, ya. Jadi an yufassaral Qur'anu bil Qur'an, ditafsirkan Al-Qur'an itu dengan Al-Qur'an lagi. Fama ujmila fi makan, maka ayat atau kalamullah yang bersifat mujmal, ya, mujmal itu menyeluruh, global maksudnya, gitu, ya. Maka pimakanin, ya, pada satu tempat, fa innahu qad fussira bi maudiin akhar. Maka dia nanti akan ditafsirkan, atau maka sesungguhnya dia qad fussira telah ditafsirkan fi maudiin akhar pada tempat yang lain. Gini, ya. Jadi ayat-ayat Quran itu ada yang bersifat mujmal, ya, ada yang bersifat tafsil, itu, ya. Jadi ada yang bersifat ijmali, ijmali, kemudian yang bersifat tafsili. Apa itu ijmali? Ijmali itu global, keseluruhan, ya, tanpa diurai, tanpa diperinci. Nah, itu. Jadi ada yang bersifat mujmal, ya, dia itu global. Kemudian ayat-ayat Quran juga ada yang bersifat tafsili. Nah, dia menafsil merinci, merinci perkara-perkara, ya, yang masih samar, ya, masih bersifat global perintahnya. Nah, ini nanti ayat yang bersifat ijmali tersebut nanti akan ditafsir, ya, dalam tempat yang lain, gitu. Kemudian, ya, di sini ada ini dalam naskah yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau di sini ada ini, ada kurung, ya. Maksudnya ini beliau mengambilnya dari berbagai naskah, gitu, ya. Kita baca saja karena ini udah jadi naskah tersendiri, ya. Naskah dari Dar Ibnul Jauzi. Wa makhtasara fi makanin, dan apa yang bersifat ringkas, ya, fi makanin pada satu tempat, fa innahu, ya, maka sesungguhnya dia, ya, qad bussita, ya, sungguh telah dibentangkan, ya, diterangkan secara panjang lebar, gitu, fi maudin akhar, pada tempat yang lain, gitu, ya. Fa in a'yaka zalika, maka apabila melelahkanmu, ya, zalika, hal tersebut, ya, udah nyari tafsirnya ke sana sini, ya, ayat ini misalkan dia masih bersifat ijmali dan kemudian dicari tafsirnya sana sini tidak kita dapati, ya. Fa in a'yaka, maka apabila melelahkanmu, ya, zalika, hal itu, fa alaika bisunnah, ya, maka engkau harus menafsirkannya dengan sunnah, itu. Fa'alaika bisunnah. Fa innaha syarihatun lil Qur'an, ya, karena dia, maksudnya sunnah itu adalah syarihatun lil Qur'an, dia adalah merupakan penjelasan bagi Al-Qur'an. Wa muwadihatun lahu, ya, dan dia sebagai penjelas, ya, bagi Al-Qur'anul Karim, ya. Bal qad qala al-imamu Abi Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, ya, bahkan qad qala, sungguh telah berkata al-imam Abu Abdullah, ya. Ini kunyah beliau yaitu Abu Abdullah, nama beliau adalah Muhammad, ya. Muhammad bin Idris, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Syafi'i ini adalah
merupakan nisbat beliau, ya, Imamul Madhab ini, ya. Telah berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Setiap apa yang Rasulullah SAW menetapkan dengannya, ya, setiap apa yang menjadi ketetapan dari Rasulullah SAW, bahwa mimma fahimahu minal Quran, maka itu adalah merupakan apa yang beliau pahami dari Al-Quran. Qala Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitab, ya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad al-kitab, ya, bil haqqi, dengan kebenaran, litahkuma bainan nas, ya, agar engkau menetapkan, memutuskan, bainan nas, di antara manusia, bima arakallah, ya, dengan apa yang telah Allah perlihatkan kepadamu, ya. Wala takun lil khainina khasima, ya, dan janganlah kau menjadi lil khainina, bagi orang-orang yang berkhianat, ya. Khasima itu permusuhan, itu surat An-Nisa ayat 105. Wa qala ta'ala, ya, wa ma anzalna 'alaikal kitab, dan tidaklah kami menurunkan kepadamu alkitab, illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan tidaklah kami menurunkan kepadamu kitab illa, kecuali litubayyana, agar engkau menjelaskan, lahum, bagi mereka, ya, alladzi ikhtalafu fihi, yang mereka berselisih di dalamnya, wa hudaw wa rahmah, ya, dan sebagai petunjuk dan juga kasih sayang, di kaum yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Nahl ayat 64. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra, ya, dan telah kami turunkan kepadamu az-zikra, ya, peringatan, litubayyana linnas, agar engkau menjelaskannya bagi manusia, manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka semua memikirkannya. Walihada qala Rasulullah SAW, ya. Maka oleh sebab itu, maka kemudian berkata Rasulullah SAW, ala, ketahuilah, ya, ini sesungguhnya aku, utitul Qur'ana, ya, didatangkan kepadaku Al-Quran, wa mislahu ma'ahu, dan mislahu, sepertinya, ma'ahu, bersamanya, yakni as-sunnah. Nah, jadi para hadirin ikhwati iman, Al-Quranul Karim dia datang dengan penjelasannya, ya. Dia datang dengan tafsir ayat dengan ayat tadi, dan kemudian juga dengan as-sunnah. As-sunnah itu dia juga sama, dia adalah merupakan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Baik. Ini ada banyak ini, ya. Eh, Kalau catatan kaki sih, kalau apa tidak terlalu urgent, tidak akan kita baca, ya. Kita lanjut saja, ya. Wasunnatu aydan, dan sunnah juga, ya, tanzilu alaihi, itu turun, alaihi, kepada Rasulullah SAW, bil wahyi, dengan wahyu. Nah, jadi kalau dulu anak pernah belajar, ya, dalam sesi tafsir, ya, dosen itu mengatakan bahwasanya wahyu itu ada dua. Ada yang namakan dengan al-wahyul matlu, wahyu yang ditilawahkan, yaitu Al-Quranul Karim, dan kemudian ada al-wahyul mari, wahyu yang diriwayatkan, yaitu as-sunnah, gitu, ya. Kama kama yanzilul Quran, seperti mana turunnya Al-Quran. Nah, jadi sunnah itu turun kepada Rasulullah SAW itu dengan wahyu, seperti mana Al-Quran juga datang dengan wahyu. Illa, ya. Nah, ini perbedaannya, perbedaan antara Al-Quranul Karim dengan sunnah, ya. Illa, ya, kecuali annaha la tutla, bahwasannya sunnah itu tidak ditilawahkan, begitu. Kama yutlal Quran, seperti mana ditilawahkannya Al-Quran. Itu perbedaan antara Al-Quranul Karim dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Al-Quran itu yutla, ya, dia adalah wahyu yang matlu, tadi saya sebutkan, wahyu yang ditilawahkan. Nah, kalau sunnah itu la tutla, ya, dia tidak ditilawahkan, gitu. Wa qad istadallal Imam Syafi'i rahimahullah, dan sungguh telah mengambil dalil, ya, istidlal itu mengambil dalil. Wa qad istadallal imam, dan sungguh telah mengambil dalil al Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah wa ghairuhu, ya. Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, wa ghairuhu, dan yang lainnya,
minal a'immati daripada para imam ala zalika atas hal tersebut biadilatin kasiratin. Nah, ya dengan dalil-dalil yang banyak. Adilah itu bentuk jamak dari dalil. Laisa hadza. Nah, tapi kata Imam Ibnu Katsir ya, beliau mengatakan begini, laisa hadza maudhi'a zikri zalika. Ini bukan tempat untuk menyebutkan dalil-dalilnya gitu. Ya. Ini bukan tempat untuk menyebutkan dalil-dalil. Kenapa? Karena mungkin banyak ya. Karena banyak sehingga kemudian kata Imam Ibnu Katsir ini adalah bukan tempat untuk menyebutkan dalil-dalil tersebut ya. Wal ghardu ya. Dan maksudnya adalah annaka ya tatlubu tafsirul Qur'ani minhu. Dan yang menjadi tujuannya adalah engkau ya menuntut tafsir Al-Qur'an minhu darinya ya, yaitu dari sunnah gitu. Fa in lam tajidhu apa? Saya ulang. Wal ghardu dan tujuannya adalah annaka tatlubu tafsirul Qur'ani minhu, yaitu engkau mengambil penafsiran Al-Qur'an dari Al-Qur'an lagi gitu ya. Fa in lam tajidhu, maka apabila engkau tidak mendapatinya tafsir itu dari Al-Qur'an lagi, famina sunnah. Ya, maka dari sunnah. Kama qala Rasulullah SAW, seperti mana berkata Rasulullah SAW li Mu'adz ya, kepada Mu'adz bin Jabal hinna ba'atsahu ilal Yaman, ketika Rasulullah SAW mengutus beliau ke Yaman ya. Bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan memutuskan satu perkara ya. Atau mudahnya bima tahkum, dengan apa engkau menghukumi? Qala bi kitabillah, berkata dengan kitab Allah. Ya, kemudian Rasulullah bertanya lagi, fa in lam tajid, ya, apabila engkau tidak mendapatinya, ya. Qala, berkata, di sunnati Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah, gitu. Qala fa in lam tajid, ya. Bagaimana jika engkau tidak mendapati dalam sunnah, gitu. Qala ajtahidu ra'yi. Nah, maka yang terakhir setelah tidak mendapati dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka beliau ajtahidu ra'yi, aku mengeluarkan kemampuanku ya untuk mengambil dari pendapatku. Nah, inilah ya yang nanti kemudian disebut dengan ijtihad. Ya, ijtihad. Jadi beliau berijtihad, ya, berijtihad mengambil keputusan karena tidak didapati dalam Quran maupun Sunnah. Maka aku berijtihad dengan pendapatku begitu. Ya. Nah, kemudian apa? Qala, berkata, pada Rabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah menepuk ya, bukan memukul ini ya, tapi menepuk. Pada Rabbah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menepuk ya fi sadrihi, di dada Mu'adz bin Jabal. Waqala, dan berkata, alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah ya, waffaqa rasulah, yang telah memberikan taufik ya, kepada utusan ya, kepada utusan Rasulullah SAW ya, kepada utusan beliau, maksudnya itu kepada Mu'adz bin Jabal, lima yurdi Rasulullah, dengan apa yang ya diridhoi ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu ya. Wahadal hadis fil masanid ya, dan hadis ini terdapat dalam kitab-kitab musnad, masanid, wasunan. Apa bedanya kalau masanid? Masanid itu ya musnad ya. Dia bentuk jamak dari musnad. Jadi kitabnya itu disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya untuk pertama kali ya. Itu kalau musnad. Kalau sunan itu ya bentuk jamak dari sunnah ya. Sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Nasai. Kalau musnad yang paling terkenal ya musnad Imam Ahmad ya, gitu. Bi isnadin jayyidin, dengan jalan periwayatan yang baik ya. Isnad itu jalan periwayatan yang baik gitu. Ya. Kama huwa muqarrarun ya fi maudhihi, ya seperti mana dia telah ditetapkan ya, muqarrarun fi maudhihi, pada tempatnya. Jadi eh, yang dinamakan dengan hadis ini ya, dia adalah merupakan hadis nantinya itu terkait dengan ijtihad ya, ijtihad. Ini hadis ini adalah dalil ijtihad, kemudian juga dia menjadi dalil daripada eh, terkait dengan bagaimana kita berpegang teguh ya, kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan juga terkait dengan masadirul ahkam ya. Masadirul ahkam yaitu sumber pengambilan hukum gitu. Ya, jadi hadis ini memang hadis yang sangat
terkenal, ya, hadis yang sangat terkenal. Jadi sedikit lagi ya, kita sampai mana ya? Sampai titik inilah, mudah-mudahan bisa selesai. Wahina izin, ya. Maka ketika itu, di dalam najidil tafsir fil Qur'an, apabila kita tidak mendapati tafsir dalam Quran, wala fis sunnati dan tidak dalam sunnah, ya raja'na fi dzalika ila aqwalis sahabat. Ya, maka kita kembali ya dalam penafsiran itu kepada perkataan para sahabat. Nah, fa innahum adra bidzalika ya, karena mereka lebih tahu ya bidzalika dengan tafsir lima syahadu minal qara'ini wal ahwal ya, dari apa yang mereka saksikan ya dari qara'in ya, qara'in itu qarinah ya, yaitu yang menyertai turunnya Al-Qur'an ya, wal ahwal dan juga kejadian-kejadian ya allati ikhtassu biha ya, yang mana mereka dikhususkan dengannya gitu ya. Walima lahum minal fahmi ya, dan disebabkan apa yang mereka miliki dari kepahaman atam yang sempurna. Ya, kemudian apa lagi? Wal ilmi sahih dan ilmu yang sahih, wal amal salih dan amal yang saleh. Ya. La siyama ulama'uhum. Terlebih lagi yaitu para ulama mereka, wa kubara'uhum ya, dan para pembesar mereka ya. Di antara para sahabat itu ya tidak semuanya menjadi ulama ya. Ada yang di antara mereka memang lebih disibukkan dengan kesibukan-kesibukan perniagaan misalkan ya. Tapi juga mereka tetap memiliki kualitas keilmuan lebih dibandingkan dengan orang-orang yang datang setelahnya ya. Contoh adalah kalaimatil arbaati ya seperti imam yang empat, maksudnya sini siapa, yaitu al khulafair rasyidin ya. Sayyiduna Abu Bakar ya, Umar, Utsman dan Ali ya radhiyallahu anhum ya. Maka mereka disebut dengan al khulafair rasyidin al mahdiyyin, yaitu khulafa ya rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah ya, wal aimatil mahdiyyin. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa Abdullah ibn Mas'ud dan juga Abdullah ibn Mas'ud. Qala al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, berkata al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, hadatsana Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, sana Jabir bin Nuh ya, telah menceritakan Jabir bin Nuh ya. Kemudian sanal A'mash ya, an Abi Duha an Masruq, ini ya perlu terjemah lah ya, nama-nama perawi ya. Qala Abdullah ya, telah berkata Abdullah yakni Ibnu Mas'ud, walladzi la ilaha ghairuhu, demi yang tidak ada ilah selainnya, manazalat ayatun, tidaklah turun satu ayat ya, min kitabillahi, dari kitab Allah, illa wa ana a'lamu, nah, kecuali aku mengetahui, fiman nazalat ya, tentang siapa dia itu turun, wa aina nazalat, dan di mana dia turun, walau a'lamu makana ahadin ya, kalau saja aku tahu ya tempat seseorang, a'lama bi kitabillahi minni ya, yang lebih mengetahui dengan kitab Allah dibandingkan denganku, tanaluhu ya al mataya, bahkan apa, bisa mencapainya itu hanya dengan tunggangan ya, la itu pasti aku akan mendatanginya. Masya Allah ya. Ini adalah merupakan satu penegasan dari Ibnu Mas'ud ya, bahwasanya beliau adalah orang yang paling mengetahui ya, terkait dengan Al-Qur'anul Karim, selain juga para sahabat yang empat, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Ya Abdullah bin Mas'ud ini juga orang yang memang memiliki kedekatan dan juga mulazamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya selesai untuk hari ini. Ini memang apa ya? Catatan kaki ini tahqiq ya, ta'liq sebenarnya dia. Ta'liq kita apa? Komentar, komentar. Kalau Anda tidak melihat bahwasanya dia lebih kita butuh kepadanya, kita lanjut saja ya dengan membahas tafsir-tafsir insya Allah ya. Dan jadi insya Allah besok mudah-mudahan tidak ada halangan, kita akan lanjutkan halaman 7 ya. Nah, jadi kita ngajinya berdasarkan kitab ini ya, jadi eh, lanjut saja ya, halaman demi halaman kita kaji, kita baca, dan kemudian kita pahami. Setelah itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Walihal subhanakallah wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya.